Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Senin 12 Mei 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hidupmu untuk siapa? Firman Tuhan terambil dalam Roma 14 ayat 8 sampai dengan ke-9. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita dalam milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk berkat anugerah kehidupan yang Tuhan berikan, dan bila hidup kami pun berikan kembali untuk kemuliaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sebuah pertanyaan klasik, untuk siapakah engkau hidup? Hidupmu untuk siapa atau untuk siapakah engkau hidup? Ini sebuah pertanyaan yang seyogianya terus ditanyakan kepada diri kita sendiri. Sebab kalau kita tidak memberikan jawaban yang tepat, maka kita akan menjalankan seluruh kehidupan dengan cara yang keliru. Ada orang mengatakan bahwa hidup itu untuk makan, maka orang tersebut memprioritaskan makan menjadi segala-galanya. Ada orang mengatakan hidup itu untuk bahagia, sehingga orang tersebut hidup dalam foya-foya, dalam pesta pora di dalam setiap kehidupannya. Tapi ada orang yang mengatakan hidup itu untuk kaya, maka dia akan terus berjuang mencari kekayaan. Sekalipun sudah cukup, dia akan terus mengejarnya dan mengejarnya. Sehingga orang yang hidup untuk kaya, boleh dikatakan hidupnya selalu merasa miskin, sekalipun dunia sudah ada di dalam tangannya. Ada orang mengatakan bahwa hidup itu adalah tidak punya sebuah tujuan apa-apa, sehingga dia seperti ikan mati. Dia terbawa arus kemana-mana. Kalau ada orang yang membawa dia baik, dia jadi baik. Kalau ada orang yang membawa dia tidak baik, dia menjadi tidak baik. Dia tidak punya arah hidup, dia tidak punya kejelasan hidup. Hidupnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan, membawa kemana, maka dia berangkat kemana. Kalau berbicara tentang hidupmu untuk siapa, di sini kita melihat Rasul Paulus berbicara. Sewaktu kita melihat Rasul Paulus sebelum percaya kepada Tuhan, dikatakan hidupmu untuk siapa? Kita tahu yang pertama, Paulus adalah orang berpendidikan. Kalau boleh dikatakan hidupku adalah untuk mencari ilmu. Dia menjadi orang yang sangat rajin sekali belajar. Ilmu menjadi bagian yang sangat penting, sehingga Paulus berguru kepada guru besar yang bernama Gamaliel. Dan dia memang orang cerdas, orang pandai. Kemudian kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Paulus di masa-masa hidup sebelum dia bertobat, maka hidupku adalah untuk kekuasaan. Kita tahu dengan jelas bagaimana Saulus yang sebelumnya bernama memang Saulus sebelum dia menjadi Paulus, dia mengejar kekuasaan, dia punya pengaruh yang luar biasa kepada lingkungan. Bahkan sampai Stefanus mati pun orang-orang melepas jubahnya, meletakkan jubahnya itu di bawah kakinya. Maka hidupnya adalah untuk kekuasaan. Kalau kemudian pertanyaan yang sama ditanyakan kepada setiap sahabat seperjalanan yang mendengarkan layanan audio ini, maka jawabannya mungkin ada salah satu daripada bagian-bagian tersebut. Saya bertemu dengan seorang teman yang memang hidupnya dulunya sangat miskin luar biasa. Maka dia mengatakan bahwa ilmu untuk siapa, hidupku adalah untuk kaya. Dia berjuang untuk menjadi kaya, dan memang akhirnya dia berkecukupan sekalipun tidak sangat kaya, tetapi dia berkecukupan berbanding jauh dengan kehidupan sebelumnya. Tetapi kalau kita berbicara, ada ayat yang di bagian ayat yang kita baca bersama, ayat ke-8 dan ke-9, ada dua kata, yaitu hidup dan mati. Hidup dan mati. Kalau semua yang diucapkan tadi tentang tujuan hidup untuk kaya, tujuan hidup untuk kekuasaan, tujuan hidup untuk bahagia, tujuan hidup untuk pendidikan, maka tatkala orang mengalami proses yang namanya kematian, seluruhnya itu akan hilang. Orang yang meninggal tidak punya lagi kecerdasan, orang yang meninggal tidak lagi bisa menikmati kekayaan, dan orang yang meninggal tentu tidak bisa berfoya-foya, berhura-hura. Semuanya akan berakhir dengan kematian. Maka kalau berbicara tentang bagaimana hidup itu dengan bijaksana, kita perlu mempertimbangkan dalam hidup kita dan dalam mati kita. Ingat, setelah kita mati, maka berakhir seluruh kehidupan di dalam dunia ini. Yang kedua, setelah kita mati, kita akan menghadapi penghakiman yang berasal dari Allah. Kalau selama hidup
kita tidak mendapatkan Kristus, tidak mendapatkan keselamatan, tidak mengalami pertobatan, kita tidak akan menikmati sebuah kehidupan kekal menjadi bagian yang paling penting di kemudian hari. Di dalam setiap orang yang setelah meninggal nanti menikmati keindahan dalam hidup kekal. Tetapi orang-orang yang mencari hanya sesuatu yang seperti dijelaskan di awal tadi, maka dia akan berakhir segala-galanya. Dia tidak memiliki Kristus di dalam hidupnya, dia tidak mengalami pengampunan dosa, dia tidak mengalami pertobatan di dalam Kristus, maka hidupnya akan menderita di dalam sebuah kematian kekal. Sahabat seperjalanan, ayat ini berkata, sebab bagiku hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sebab jika aku hidup, kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebuah kesadaran yang luar biasa daripada seorang yang bernama Saulus, kemudian menjadi Paulus setelah dia mendapatkan semuanya selama di dalam dunia ini. Tapi melihat semuanya tidak ada artinya kalau tanpa Tuhan. Sehingga dikatakan, bagiku hidup adalah untuk Tuhan dan mati adalah untuk Tuhan. Apa contohnya? Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dikatakan di sini baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Mengapa hidup kita untuk Tuhan, mati kita untuk Tuhan? Karena kita tahu dengan jelas satu hari kelak nanti kita akan bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan yang sudah memberikan hidupnya dan matinya untuk kita semua, supaya menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Maka siogianya kita harus merespon dengan baik seluruh anugerah Tuhan yang terbaik kepada kita yang tidak layak menerima anugerahnya. Sahabat seperjalanan, mari kita pilah kembali apa yang sedang kita perjuangkan dalam hidup ini. Maka kalimat daripada tema renungan kita, hidupmu untuk siapa? Apakah engkau mengejar kekayaan menjadi segala-galanya? Apakah engkau mengejar pendidikan menjadi segala-galanya? Apakah engkau mengejar kekuasaan menjadi segala-galanya? Apakah engkau mengejar kenikmatan dunia menjadi segala-galanya? Semuanya akan diakhiri oleh yang namanya kematian. Dan setelah kematian kita akan menghadapi penghakiman. Seseorang yang bijaksana tentu melakukan segala sesuatu itu berdasarkan dampak jangka panjang dan dampak jauhnya. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau akhir hidup kita pada akhirnya berakhir dengan kematian. Kalau akhir hidup kita pada akhirnya bertemu dengan Tuhan yang akan menghakimi kita. Lalu apakah kita akan tetap selama hidup dalam dunia ini mengejar kekayaan, mengejar katakanlah pendidikan, mengejar kedudukan, mengejar kekuasaan, mengejar katakanlah kehidupan yang penuh dengan nafsu duniawi, dan semuanya akan diakhiri di meja pengadilan Allah. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Sebuah pertanyaan, hidupmu untuk siapa? Maukah kita berkata seperti apa yang dikatakan oleh Paulus? Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Sahabat seperjalanan, perbaiki hidup kita semua masing-masing. Seseorang yang hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan, maka seluruh kehidupannya akan hidup dalam kebenaran. Kehidupannya akan memberkati orang lain. Kehidupannya akan menjadi terang bagi yang dalam kegelapan. Kehidupannya akan menjadi pemuas bagi orang yang sedang dahaga. Kehidupannya akan menjadi jawaban bagi persoalan-persoalan hidup orang yang sedang mencari-cari makna hidup. Dan kehidupannya akan menjadi inspirasi di mana kasih Kristus dihadirkan lewat kehidupannya. Kemuliaan Kristus dihadirkan lewat perbuatannya. Karena orang tersebut yaitu engkau dan aku menjadi orang-orang yang hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surgamu, berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.